Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Garda Ramadan dari Prodi Manajemen semester 2. Ini saya akan menjelaskan apa itu planning bisnis. Oke, yang pertama, apa itu planning bisnis? Planning bisnis sendiri itu adalah tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan ketika akan memulai sebuah bisnis atau usaha. Dalam menjalankannya, para pelaku usaha membutuhkan komponen perencanaan yang tepat agar bisnis itu dapat dijalankan dengan sangat baik. Oke, yang kedua tuh tujuan planning bisnis. Oke, dia tuh suatu proses strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengarahkan, dan mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama tuh kayak kita tuh harus mengidentifikasi tujuan bisnis. Identifikasi tujuan bisnis tuh harus yang spesifik, operasional, dan juga jangka panjang. Lalu tujuan bisnis juga harus spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound, smart. Oke, yang kedua ada analisis SWOT. Analisis SWOT tuh analisis strength, weakness, opportunities, dan threats. Itu untuk menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan juga ancaman yang dihadapi. Yang ketiga ada mengembangkan tujuan strategis. Oke, berdasarkan yang di atas itu analisis SWOT, mengembangkan tujuan strategis itu harus yang relevan dan juga dengan bisnis yang perusahaan yang sangat baik. Yang keempat ada menetapkan kinerja operasional. Menetap kerja operasional tuh kayak yang sangat diperlukan lah ya untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kelima ada menentukan indikator kinerja tuh yang akan digunakan untuk mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang keenam ada mengembangkan rencana aksi. Mengembangkan rencana aksi itu bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis juga, sama seperti yang di atas. Lalu tujuh juga menetapkan sumber daya itu dibutuhkan juga sama untuk mencapai tujuan bisnis yang Anda lakukan. Yang 8 juga menentukan biaya. 9 juga mengembangkan sistem pengawasan, dan terakhir ada evaluasi dan juga pengembangan. Ini tujuan planning bisnis itu juga sangat dapat membantu ya perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Terus juga bisa meningkatkan efisiensi dan juga tentu saja bisa efektivitas operasional, serta juga bisa meningkatkan kemampuan bersaing dalam industri. Lalu di sini ada permasalahan. Pasti selalu ada permasalahan saat kita membuat bisnis. Oke, permasalahan pertama tuh saat planning bisnis tuh pertama tuh adanya kurangnya tujuan dan sasaran yang jelas. Di sini tuh tujuan bisnisnya tuh tidak jelas dan juga tidak spesifik. Itu dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai target dan strategi yang kurang efektif. Lalu yang kedua, ada data dan informasi yang tidak cukup. Data dan informasi yang tidak memadai ini bisa dapat menyebabkan perusahaan tidak mendapatkan keputusan yang bijak dan juga akurat. Yang ketiga ada komunikasi yang buruk. Ini komunikasi yang buruk tuh antara pemangku kepentingan seperti pemimpin tim manajemen, dan juga karyawan. Ini tuh bisa dapat menyebabkan kesalahpahaman dan juga konflik. Yang keempat tuh ada sumber daya yang tidak memadai. Sumber daya yang tidak cukup tuh seperti dana, staf, dan juga infrastruktur dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi. Terus yang kelima tuh ada kondisi pasar yang berubah. Jadi tuh perubahan kondisi pasar tuh bisa berubah dengan cepat. Jadi dapat membuat perusahaan harus beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan. 6 tuh ada kurangnya kreativitas dan inovasi. Kurangnya tuh ide-ide inovatif dan juga kreatif tuh juga dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat bersaing dengan pesaingnya gitu. Terus yang tujuh ada manajemen waktu yang buruk. Pengelolaan waktu yang buruk tuh dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai target waktu dan meningkatkan produktivitas. Yang 8 ada resistensi terhadap perubahan. Ini resistensi tuh kayak tidak mau
tidak mau berubah gitu, jadi dia mau tetap gitu-gitu saja. Ini tuh dapat menyebabkan gitu perusahaan tidak cepat kondisi pasarnya, jadi kayak melambat. Lalu yang 9 ada kurangnya pemikiran strategis. Itu penting ya, kurangnya kemampuan berpikir strategis tuh, soalnya bisa dapat perusahaan tuh tidak dapat mengambil keputusan yang bijak dan akurat, nggak bagus. Jadi yang 10 tuh ada manajemen risiko yang tidak memadai. Jadi kurangnya pengelolaan risiko dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat mengantisipasi dan juga menghadapi risiko yang ada atau yang timbul. Yang 11 tuh kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan. Jadi itu kurangnya partisipasi pemangku kepentingan kayak seperti karyawan, pelanggan, dan juga mungkin mitra bisnis, dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Yang terakhir ada tinjauan dan juga evaluasi yang tidak memadai. Kurangnya tinjauan dan evaluasi itu terhadap proses kayak bisa menyebabkan perusahaan tidak dapat meningkatkan gitu kualitas produk. Jadi kita tidak tahu mana yang harus dinaikkan, mana yang harus diginin, jadi kita tidak tahu. Jadi pasti bisa membuat perusahaan tidak bagus. Lalu ada cara mengatasi masalah planning bisnis yang sebelumnya. Jadi kita bisa mengatasi planning bisnis tuh kayak pertama tuh harus mempertahankan kejelasan tujuan dan sasaran. Jadi kita harus jelas tujuannya dan juga sasarannya agar bisa membuat perusahaan tuh tahu tujuan kita kemana dan juga sasaran kita kemana. Lalu kita juga harus mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Jadi kita harus tahu apa saja yang kita perlukan, jangan dibuang-buang apa saja sumber daya yang bisa membuat perusahaan kita rugi. Lalu kita juga harus membuat strategi yang efektif. Ini penting ya, bro. Jadi kita harus kayak strategi itu kayak hari pertama kita harus apa, hari kedua kita harus apa. Jadi kita harus membuat strategi yang sangat efektif agar bisa perusahaan itu bisa maju. Jadi yang keempat tuh ada mengembangkan rencana yang realistis. Jadi kita harus membuat rencana juga yang sebelum saya bilang. Jadi kita harus membuat rencana ke depannya agar bisa berjalan gitu perusahaannya. Dan juga yang realistis, jangan terlalu yang dengan teori. Jadi kita harus realistis kayak depannya tuh bagaimana, jangan harus megang teori, juga sebagai realistis. Terus yang kelima ada mengkomunikasikan rencana dengan tim dan stakeholders. Jadi itu kita harus berkomunikasi agar tidak ada saling pertingkaian kayak mungkin kayak memendam rasa kayak tidak enak sama yang lain atau yang lain. Jadi kita harus saling berkomunikasi agar bisa saling enjoy, jadi kayak tidak ada permusuhan atau apapun itu. Jadi yang terakhir ada mengawasi dan juga mengevaluasi progres bisnis secara teratur. Jadi kita harus mengawasi dan mengevaluasi yang dengan benar. Jadi kita tuh tahu bahwa mana yang harus kita naikkan dan juga mana yang harus didiamkan aja. Jadi kita harus mengevaluasi dengan benar. Lalu di sini juga ada bagaimana sih cara planning bisnis yang sukses dan benar. Yang pertama tuh ada tentukan ide bisnis Anda ya. Jadi tentukan dengan jelas ide bisnis Anda, termasuk produk atau layanan yang akan Anda tawarkan, target pasar dan juga proposisi agar bisa mendapatkan nilai yang unik atau yang baik. Lalu yang kedua ada lakukan riset pasar. Ini teliti target pasar Anda, termasuk kebutuhan, preferensi dan juga perilaku mereka. Jadi kita tuh harus mengidentifikasi pesaing pasar dan juga analisis kekuatan dan kelemahannya mereka. Lalu yang ketiga ada kembangkan rencana bisnis. Jadi membuat rencana bisnis tuh komprehensif tuh yang menguraikan seperti kayak tujuan, strategi dan juga taktik. Ini juga mencangkup proyeksi keuangan, rencana pemasaran dan penjualan dan juga rencana operasional. Yang keempat juga ada tetapkan sasaran yang jelas. Tetapkan sasaran yang jelas tuh harus yang spesifik, struktur dan dapat dicapai.
relevan, dan juga terikat waktu untuk bisnis Anda. Lalu yang kelima ada kembangkan strategi pemasaran. Kembangkan strategi pemasaran tuh harus yang mencakup periklanan, hubungan, masyarakat, media sosial, dan juga taktik lainnya untuk mencapai target pasar Anda. Lalu yang keenam ada membuat rencana keuangan. Jadi itu kembangkan rencana keuangan tuh yang mencakup proyeksi, laporan laba rugi, neraca, dan juga laporan arus kas. Ini tuh akan membantu Anda melacak kemajuan Anda dan membuat keputusan keuangan yang tepat. Lalu yang ketujuh ada kembangkan rencana operasional. Kembangkan rencana operasional tuh yang menguraikan bagaimana tuh Anda akan memproduksi dan mengirim produk atau layanan Anda. Lalu yang ke-8 ada bangun tim Anda. Jadi ini penting juga ya, bentuk tim. Jadi bentuk tim tuh harus sangat-sangat bagus ya. Jadi bentuk tim yang terdiri dari individu-individu berbakat yang juga berdedikasi, yang memiliki visi dan juga nilai yang sama dengan kita. Yang sembilan ada luncurkan bisnis Anda. Jadi luncurkan bisnis Anda itu dapat melaksanakan rencana Anda dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai bisnis Anda. Lalu yang 10 ada pantau dan juga evaluasi. Jadi kita tuh harus terus pantau dan evaluasi kemajuan kita terhadap tujuan kita juga, dan juga lakukanlah penyesuaian sesuai kebutuhan apa yang diperlukan, dan juga apa yang kurang. Lalu yang sini ada kesimpulan yang terakhir ya. Planning bisnis tuh bisa dikenal sebagai perencanaan bisnis. Adalah proses penting dalam mengembangkan strategi dan juga tujuan suatu perusahaan. Planning bisnis juga adalah rangkaian langkah-langkah yang sistematis untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan, serta membuat rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Selebihnya, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.